kiri diperoleh persamaan 2C sama dengan min 18. Maka C sama dengan minus 9. Kemudian sudah kita peroleh nilai A, B, dan C, kita substitusi ke Px. Berarti persoalannya menjadi limit X menuju 3 Px per X kurang 3 itu sama dengan limit dari X menuju 3. Px nya tadi adalah Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Maka Ax kuadrat tambah Bx tambah C per X kurang 3. Maka limit X menuju 3 A nya sama dengan 1, X kuadrat, B sama dengan 0, tambah C nya adalah min 9 per X kurang 3. Itu sama dengan limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 9 per X kurang 3. Kemudian dengan teorema pembagian diperoleh limit X menuju 3, X kuadrat kurang 9 kita faktorkan menjadi X plus 3 dikurang X kurang 3 per X kurang 3 untuk menghindari pembagian dengan 0. Kemudian dengan limit substitusi kita peroleh limit X menuju 3, X menuju 3 dari X plus 3 itu sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Rifan Pandiangan dengan NIM 4192411027 dari PSPMC 2019. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 media pembelajaran berbasis IT, yaitu penelitian pengembangan. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian pendidikan dan pengembangan atau lebih dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D merupakan sebuah penelitian yang merencanakan dan mengembangkan sesuatu hal yang diteliti. Strategi untuk mengembangkan sebuah produk pendidikan oleh Berg and Gould pada tahun 1983 disebut sebagai penelitian research dan pengembangan atau development. Kemudian, penelitian dan pengembangan itu merupakan dilakukan berdasarkan suatu metode pengembangan yang dilakukan berdasarkan industri atau yang teman-temannya dipakai untuk mendesain suatu produk dan produser yang kemudian secara sistematis dilakukan dengan uji lapangan, kemudian dievaluasi, disempurnakan untuk memenuhi kriteria keefektifan, kualitas, dan standar tertentu. Kemudian, metode penelitian pengembangan R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Berg dan Gould, bahwa R&D merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan menurut Seals and Ritchie, bahwasannya penelitian pengembangan adalah kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Kemudian, penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan suatu produk baru atau bahkan menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih efektif dan relevan. Jadi penelitian pengembangan dapat digunakan untuk menemukan suatu produk baru maupun untuk mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada tujuan dari penelitian pengembangan. Beberapa tujuan dari penelitian pengembangan yaitu yang pertama, menilai perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Jadi penelitian pengembangan digunakan untuk mengevaluasi atau menilai perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan suatu produk baru melalui proses pengembangan. Nah, penelitian R&D tadi dapat digunakan untuk mengembangkan suatu produk yang telah ada sebelumnya. Di sini dapat kita lihat bahwa produk baru yang dihasilkan merupakan pengembangan dari produk-produk sebelumnya. Kemudian ada proses penelitian pengembangan.
Yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi awal atau research and information collection yang meliputi beberapa kegiatan seperti kajian pustaka, pengamatan atau observasi, dan persiapan laporan awal. Yang kedua ada perencanaan atau planning yang meliputi kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian untuk merumuskan tujuan, untuk mendesain langkah-langkah, atau untuk kemungkinan pengujian dalam lingkup penelitian. Langkah yang ketiga adalah pengembangan format produk awal atau develop preliminary form of product. Di sini dapat dilihat bahwa pengembangan bahan pembelajaran dapat dilakukan untuk proses pembelajaran dan instrumen evaluasi. Yang berikutnya adalah uji coba awal atau preliminary field testing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan atau model yang sesungguhnya berlangsung. Jadi dalam hal ini dilakukan uji coba awal untuk mengetahui apakah produk yang akan diluncurkan itu memiliki efek yang bagus. Jadi dilakukan dalam skala yang kecil. Yang kelima adalah uji lapangan. Uji lapangan adalah langkah yang digunakan apabila langkah uji awal sudah berhasil. Jadi dapat diterapkan langsung ke dalam lapangan. Kemudian ada uji coba lapangan. Pada saat uji lapangan, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif mulai dilakukan untuk dievaluasi. Evaluasi kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi berbasis pada kualitasnya. Berbeda halnya dengan pengumpulan data yang dilakukan kuantitatif untuk jumlahnya. Kemudian ada revisi produk. Revisi produk dilakukan setelah produk tersebut diterapkan atau diuji cobakan. Nah, setelah diuji cobakan, ternyata ada beberapa kelemahan-kelemahan tertentu yang dimiliki oleh produk, sehingga harus direvisi. Kemudian ada uji coba lapangan. Yang kesembilan ada revisi produk akhir. Nah, jadi revisi produk akhir dilakukan untuk evaluasi terakhir kali bagaimana keefektifan atau hasil yang telah dicapai dalam lapangan. Kemudian ada diseminasi dan implementasi. Diseminasi dan implementasi adalah menyampaikan hasil pengembangan yang berupa proses, prosedur, atau produk kepada para pengguna dan profesional melalui forum pertemuan atau menuliskan dalam jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook atau bisa juga dalam bentuk modul. Kemudian ada model-model pengembangan. Model pengembangan adalah proses desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang ada sebelumnya melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan. Pengembangan model diartikan sebagai upaya memperluas untuk membawa suatu keadaan atau situasi secara berjenjang kepada situasi yang lebih sempurna atau lebih lengkap maupun keadaan yang lebih baik. Pengembangan model baru disusun berdasarkan pengalaman pelaksanaan program yang baru dilaksanakan, kebutuhan individu atau kelompok, dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan belajar warga belajar. Ada beberapa model pengembangan. Yang pertama adalah model Tyagarajan atau 4D models atau model 4D. Model penelitian ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama define, design, develop, dan disseminate. Sedangkan menurut Triantno, model pengembangan 4D dapat diadaptasikan menjadi 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Kemudian prosedur penelitian dan pengembangan media pembelajaran. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah yang pertama pendefinisian. Tahap pendefinisian merupakan tahap mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan. Tahap pendefinisian mencakup 5 langkah pokok. Yang pertama, analisis ujung depan, kemudian analisis peserta didik, analisis konsep,
Kemudian perumusan tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua adalah pengembangan atau develop. Tiaga Rajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan. Yang pertama, export appraisal, dan yang kedua, developmental testing. Export appraisal merupakan teknik yang digunakan untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Sedangkan developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Ada 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap pengembangan. Yang pertama adalah constructing criterion reference test atau penyusunan standar tes. Yang kedua, pemilihan media atau media selection. Yang ketiga, format selection atau pemilihan format. Dan yang terakhir adalah initial design atau rancangan awal. Yang ketiga adalah tahap pengembangan atau develop. Tahap pengembangan adalah tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri atas 2 langkah, yaitu expert appraisal atau penilaian ahli, dan developmental testing atau uji coba pengembangan. Dan yang keempat adalah tahap disseminate atau penyebarluasan. Jadi tahap penyebarluasan dilakukan ketika produk yang akan dilakukan sudah berhasil diuji cobakan di lapangan dan sudah berhasil melalui penilaian ahli. Jadi produk dapat disebarluaskan kepada individu, kelompok, atau sistem. Kemudian ada model ADDIE. Model ADDIE adalah model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan Instructional System Design atau ISD. Jadi model ADDIE ada yang pertama analyze, kemudian design, ada develop, implementasi, kemudian ada evaluate. Jadi pada tahap analisis ada kebutuhan, tugas, kemampuan belajar. Untuk desain ada keobjektivitasnya, kepembuatan format, dan kegiatan. Kemudian untuk pengembangannya ada pembuatan prototype, pengembangan materi ajar, review, dan sesi pilot. Kemudian untuk implementasinya berupa pelatihan dan observasi. Sedangkan untuk evaluate atau penilaiannya berupa awareness, pengetahuan, perilaku, dan hasil. Kemudian ada kualitas bahan ajar. Beberapa kriteria hasil pengembangan yang dikemukakan oleh Nifin yaitu kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Kemudian indikator kevalitan menurut Nifin yaitu yang pertama kekuatan teori dan komponen bahan ajar atau validitas isi. Yang kedua konsistensi secara internal pada semua komponen bahan ajar atau validitas konstruk. Kemudian ada indikator atau karakteristik kepraktisan. Jadi indikator atau penunjuk karakteristik kepraktisan yang pertama adalah guru atau ahli menyatakan bahwa sesuatu yang dikembangkan dapat digunakan. Jadi sesuatu hal yang praktis atau bahan ajar yang praktis itu adalah bahan ajar yang dinyatakan oleh guru atau ahli yang dapat digunakan. Kemudian sesuatu yang dikembangkan tersebut mudah untuk digunakan guru dan siswa dan penggunaan sesuai dengan apa yang dirancang pengembang. Kemudian ada indikator atau karakteristik keefektifan. Yang pertama, ada respon positif dari siswa terhadap program pembelajaran. Kemudian, ada dampak positif pada ketercapaian hasil pembelajaran. Jadi penunjuk keefektifan bahan ajar yang digunakan adalah adanya respon positif dari siswa pada saat menggunakan bahan ajar yang berupa ketercapaian hasil pembelajaran dan keberhasilan program pembelajaran. Demikian penelitian pengembangan bab 2. Terima kasih.